Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdoa, membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Ma'syurah dan juga surah pendek ya. Baik, siapa yang hari ini tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Tadi sudah piket belum nih? Sudah ya. Jadi kalau setiap hari dibiasakan untuk selalu piket biar kelasnya terasa bersih dan nyaman ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Sebelumnya saya akan bertanya dulu, materi pelajaran yang lalu tentang apa? Populasi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu populasi? Ya, silakan Rafa. Populasi adalah kumpulan kelompok makhluk hidup yang menempati daerah tertentu pada waktu tertentu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rafa. Populasi itu adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati tempat tertentu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apakah kalian pernah pergi ke sawah? Apa saja yang kalian temui di sawah? Ayo, apa saja yang ditemui di sawah? Ya, Rehan? Kata, padi, air, belalang, apa lagi? Ada cahaya matahari ya? Baik. Ada ulat, juga ada ulat seperti itu. Baik, pertanyaan yang ketiga, apakah sawah itu juga termasuk ekosistem? Termasuk ekosistem, karena di situ ada faktor biotik dan baik. Baik anak-anak, saya jelaskan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah siswa dapat menganalisis komponen-komponen penyusun ekosistem. Ya. Yang kedua, siswa dapat menganalisis interaksi-interaksi dalam ekosistem. Selanjutnya, manfaat mempelajari ekosistem. Di sini ada tiga. Yang pertama, memberi wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. Sedangkan yang ketiga, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, biar semangat ya, kalian biar fokus, itu ada sedikit ya. Jika saya mengatakan apel, kalian duduk. Jika jeruk, kamu lari-lari di tempat. Jika nanas, kamu diam. Silahkan. Jeruk, jeruk. Nanas, jeruk. Apel, nanas,
Abiotik berarti apa? Kalau A itu abiotik komponen yang tidak hidup. Apa saja di situ? Cahaya. Ini dimaksud komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Baik, sekarang macam-macam ekosistem. Ini gambar apa anak-anak di sebelah kiri ini? Ekosistem laut. Apa saja nih yang ditemui? Apa lagi? Ikan, air, lagi rumput laut, ya, apa lagi? Batu karang. Ada planktonnya enggak? Terus yang sebelah kirinya? Ekosistem darat. Ekosistem darat. Ada apa saja di situ? Pohon, rusa. Terus yang ketiga, ekosistem apa? Yang sebelah kanan. Ekosistem kolam ya. Ekosistem buatan. Di situ ada air, apa lagi? Batu-batu. Ada pohon. Air. Ada ikannya tidak? Ada rumputnya tidak kira-kira? Baik. Terus selanjutnya di situ ada ekosistem hutan. Kalau di hutan, yang pernah ke hutan, biasanya ada apa di hutan? Pohon, punya semak-semak, rumput. Ada hewannya enggak? Ada ular, ada harimau. Baik, untuk lebih jelasnya, kalian lihat video ekosistem sawah. Halo semuanya, ini kita akan bahas mengenai ekosistem khususnya ekosistem sawah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah hubungan dibalik antara benda-benda hidup dan hal hidup yang ada dalam ekosistem tersebut. Jadi dalam ekosistem ada komponen biotik yaitu hidup dan komponen abiotik yaitu benda hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem dibagi dua jenis yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Kalau dari ekosistem lainnya dibagi dua juga yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terjadi karena Tuhan yang berbuat dan ekosistem buatan dibuat atau direkayasa oleh manusia. Oh ya, kalau ekosistem alami contohnya ekosistem buatan, ekosistem sungai, ekosistem laut. Kalau ekosistem buatan ternyata air, ladang. Nah, kalau ekosistem sawah, kamu pasti sudah tahu kan adalah ekosistem buatan. Nah, di ekosistem sawah juga ada beekeeper, yaitu cacing. Beekeeper itu yang memakai jasa yang sudah mati. Dan untuk para pemulai, yaitu bakteri yang ada di dalam tanah pada ekosistem sawah ini. Jadi bisa kita simpulkan komponen biotik dalam ekosistem sawah ialah alga, rumput, bibit, ulat, keong sawah, ular sawah, banyak ya. Kalau komponen abiotik yaitu benda-benda tidak hidup, apakah teman-teman bisa mengidentifikasi? Ada sinar matahari, ada air, ada udara walaupun tidak dilihat tapi bisa kita rasakan. Juga tanah juga merupakan komponen abiotik. Interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Contohnya ialah air dan keong sawah. Keong sawah hidup di lahan basah, jadi merupakan habitatnya. Contoh interaksi makhluk hidup dan benda hidup ialah padi dan anak. Padi mengambil usaha dari dalam tanah. Ada tidak interaksi manusia dalam ekosistem sawah ini? Ya pasti ada dong, yaitu petani yang menanam padi di sawah. Juga petani berinteraksi dengan komponen abiotik yaitu mencampur tanah, membentukkan tanah, mengairi tanah dengan air supaya dapat ditanami dengan air. Seru juga ya belajar tentang ekosistem sawah. Jadi kita sudah belajar mengenai ekosistem konsumen, produsen, komponen biotik, komponen abiotik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Anak sudah perhatikan video pembelajaran ya. Sudah jelas ya tentang ekosistem sawah. Baik, selanjutnya kita akan diskusi. Ada pembagian kelompok. Jadi dalam satu kelas ini saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1
beranggotakan saya Rina Bersama. Saya Izzati Farhanati. Saya Rizky Nagita. Saya Fajar Mutia Maulana. Saya Muhammad. Saya Hajar Mustafa. Kami ingin mempresentasikan tugas dengan materi ekosistem. Kata benda tak hidup dan makhluk tidak ditentukan dalam bentuk stabil. Benda tak hidup abiotik 1 udara, 2 tanah, 3 matahari, 4 air, 5 gabus. Benda hidup biotik 1 padi, 2 real, 3 ulat, 4 batak, 5 ulat. Kembali interaksi yang terjadi antara makhluk hidup satu dan dinamika interaksi. Simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara dua spesies yang saling menguntungkan pada gambar kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber makanan. Sementara bunga dibantu dalam proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Ya, baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, alhamdulillah sudah presentasi kelompok 2 dan kelompok 5. Selanjutnya anak-anak, kita akan simpulkan pembelajaran hari ini, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan, merefleksi pembelajaran hari ini? Ya, silakan Kaira. Saya di pelajaran ini saya juga memperoleh pengetahuan mengenai komponen abiotik seperti air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Komponen biotik yang juga mencakup seperti makhluk hidup. Juga interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Bagus sekali Kaira ya, tepuk tangan untuk Kaira. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang ekosistem ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana ada faktor biotik dan abiotik. Selain itu ada interaksi antar makhluk hidup, ada simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, ada kompetisi, ada antibiosis, ya, ada netral, dan ada predator. Baik anak-anak, sudah jelas semuanya? Sudah jelas pembelajaran kita hari ini? Baik, kalau sudah jelas semua, Ibu juga pengen mengetahui sejauh mana pengetahuan pemahaman kalian di bab ekosistem. Ya, saya akan memberikan tes asal. Silahkan di-scan menggunakan HP kalian. Silakan.
Ada yang membawa ikan